Assalamualaikum sobat dan sahabat, ketemu lagi di channelnya Mister US ya. Ini sekitar perkebunan dan pupuk organik. Sobat dan sahabat tahu ya, nih kemarin saya upload video tentang Jakaba ya. Namun ada beberapa hal sobat dan sahabat ya. Kalau kita berkebun dengan organik tanpa pestisida seperti ini ya sobat, nih hasilnya berlimpah ya. Nah, saya akan kasih info juga ya sahabat ya, bahwa limbah dari padi, sekam dan sekam bakar itu memiliki kandungan eh, membangun unsur hara yang luar biasa dan tidak menumbuhkan rumput para sobat dan sahabat. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini setelah kita menyemai, saya sederhana aja menyemainya ditabur ya, sehingga seperti ini hasilnya tuh. Seperti ini ya. Nah, ini eh tidak tumbuh rumput ya. Dan kita lihat ya akarnya seperti apa. Nih sebagai studi banding aja ya para sobat dan sahabat, nih hasilnya seperti ini ya. Ini udah saya panen ya, ini sedang panen nih karena ada permintaan dari eh, pasar ya. Oke ya. Nah, jadi eh, bertani dalam organik itu emang ribet, tapi dijalani dengan penuh kesabaran ya. Kita pelajari, kita pahami, sehingga hasilnya sangat maksimal sobat dan sahabat ya. Saya menginformasikan ini, berbagi ini untuk membantu para sobat dan sahabat yang tidak memiliki modal ya. Tanpa modal pun bisa eh, berkebun, bertani ya. Kenapa tanaman-tanaman kita yang terkontaminasi dengan pupuk-pupuk sintetis ya. Saya sih tidak munafik ya para sobat dan sahabat ya. Bagi sobat dan sahabat yang ribet eh, bercocok tanam organik, silahkan saja ya. Semua bisa dibeli dengan instan ya, asal kuat aja modalnya ya. Kalau saya jujur katakan ya, saya memanfaatkan bila perlu gratis ya, memanfaatkan yang ada di alam ya. Karena pernah nggak sobat dan sahabat itu menelaah, meneliti, memeriksa bahwa kenapa padi itu dari satu benih bisa menumbuhkan anakan yang cukup banyak? Berarti dia mengandung unsur yang luar biasa. Natrium, kalsium, fosfor di kandungannya, baik dari batang ataupun limbahnya, sekamnya. Nah, terkadang ya, ini para petani kita itu nggak paham para sobat ya. Harusnya dikembalikan lagi ke alam, ini malah dibakar. Nah, sehingga kandungan-kandungan membangun unsur hara, natrium, kalsium, fosfornya itu hilang, lenyap karena dibakar ya. Coba kalau perhatikan para sobat dan sahabat, petani zaman dulu belum ada traktor ya, itu masih yang sulit dijangkau dengan kerbau, sapi, luku, bahkan dibabat ya. Nah, airnya seadanya, tapi mereka bisa tumbuh subur karena apa ya, itu tadi ya, eh, limbah daripada eh, tadi itu mengandung unsur yang membangun unsur hara yang luar biasa. Cacing akan tumbuh ya, kemudian belut lindung akan tumbuh, dan ikan pun tidak akan mati, sehingga aman dikonsumsi buat kita semua. Ingat ya, hasil daripada Anda itu dijual, dimakan sama orang. Anda pernah meneliti enggak ya bahwa kandungan yang di tanaman itu ya,
itu tidak akan 100% hilang terserap oleh tanah, tapi akan terbawa ya, sehingga tanpa sadar kita itu sudah berbagi ya. Artinya kalau unsur kimianya tinggi ya, ini bisa menyebabkan penyakit ya di tubuh-tubuh yang memakannya ya. Marilah kita bangun perkebunan pertanian kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang masih belum bisa ke organik, emang butuh butuh kesabaran ya di organik ini. Tidak langsung serta merta diproses langsung subur, tapi butuh waktu ya, karena untuk menumbuhkan mikroorganisme penyubur tanah seperti ini ya para sobat dan sahabat ya. Oke, nih ya, ini tuh lihat, ini kan sangat mudah sekali tuh saya patahin tuh ya. Nah ya, kata siapa organik tidak menyuburkan tanah? Ini buktinya tuh ya. Nah ini ya, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi para sobat dan sahabat untuk petani-petani pemula yang tidak punya modal tapi ingin meraup keuntungan ya. Ingat ya bahwa sandang, pangan, dan papan itu penting kita perlukan. Jadi tidak ada lahan-lahan yang nganggur ditumbuhi gulma, rumput, tapi kalau kita manfaatkan insya Allah menghasilkan ya finansial ya. Semoga para sahabat tani yang tidak punya modal terinspirasi. Kita mulai saja ya, jangan pernah takut ya. Karena apa? Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Kita kerja keras ya, justru manusia dilahirkan untuk hidup itu untuk bekerja keras ya, mencari nafkah, beribadah ya, sehingga mereka bisa bertahan hidup ya, bahkan bisa menghidupi keluarga. Apabila video ini bermanfaat, share, bagikan, subscribe, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebarokahan, bercocok tanamnya subur ya, biaya bisa menekan kos biaya lebih rendah, dan meningkatkan hasil produksi sehingga keuntungannya luar biasa sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh para sahabat dan sobat semuanya ya. Mudah-mudahan yang penting kita usaha dulu, action itu nomor satu, karena di dalam action itu kita akan melihat terjadi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga kita amati. Apabila abnormality terjadi artinya tidak normal, baru kita kaizen, kita lakukan perubahan-perubahan ya, untuk mengatasi baik hama ataupun gulma. Terima kasih para sobat dan sahabat yang selalu intens mengikuti channel saya, yang sudah subscribe, yang sudah bergabung. Saya doakan ilmunya bertambah dan rezekinya tambah berkah, sehingga membuat para sobat dan sahabat terinovasi, terimprovisasi untuk mengembalikan alam ke yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.